Jumpa kembali di channel Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini arti sebuah pengakuan. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, saudaraku yang terkasih, ketika saudara tadi mendengar ayat yang saya ucapkan secara manusiawi menunjukkan sebuah kejanggalan, saudara. Masa sih Bapak Yahweh enggak mengetahui keberadaan daripada Adam? Bukankah dia adalah Elohim yang maha tahu? Harusnya kan tahu, gitu loh. Nah, di sini saudara melihat bagaimana Elohim menghendaki sebuah pengakuan yang keluar dari mulut orang yang dikasihinya. Coba perhatikan juga bagaimana Yesua juga menanyakan kepada Bartimeus yang buta saat masuk ke Yeriko dan bertanya, "Engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu?" Markus 10 ayat yang ke-51. Di sini apakah Yesua tidak tahu kalau Bartimeus ingin melihat? Sudah barang tentu Tuhan Yesua HaMasiah mengetahuinya, karena Yesua itu Yahweh yang sama-sama maha tahu. Karena itu kitab suci mengatakan bahwa Yahweh itu mengetahui rahasia hati. Mazmur 44 ayat yang ke-22. Dan Yesua saat Zakeus duduk di atas pohon pun bisa langsung menyapanya dengan tepat, saudara. Padahal saat itu Zakeus baru ingin mengenal siapa sih yang namanya Yesua HaMasiah itu, kok begitu terkenalnya. Jadi walaupun Elohim itu maha tahu, namun Elohim tetap menghendaki adanya pengakuan dari mulut saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, orang-orang Kristen kebanyakan yang anti sama nama Yahweh seringkali mengatakan, "Oh, kalau Tuhan itu maha tahu, jadi kalau saya menyebut Allah tentu Tuhan tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Yahweh." Wah, ini sih kacau balau, saudara. Ini suatu statement yang jitu dan masuk akal kesannya, namun hanya untuk akal-akalan dan mengakali orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar. Coba saudara renungkan bersama, kalau memang sudah tahu bahwa namanya memang Yahweh, kenapa harus diganti menjadi Allah? Dan kalau memang prinsipnya bahwa Tuhan itu maha tahu dan dia tahu apa yang ada di dalam hati saudara, oke lah. Kalau begitu bagaimana kalau Yesua yang saudara kenal dengan nama Yesus itu kemudian saudara ganti dengan nama Semar misalnya? Toh Tuhan maha tahu, jadi tidak masalah kan? Sudah barang tentu ya masalah, saudara, karena Yesus itu bukan Semar. Bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang keluar dalam ucapan itu berasal dari hati? Matius 12 ayat yang ke-34. Kalau yang diucapkan itu Allah, berarti yang ada di dalam hati juga Allah. Jadi pernyataan bahwa Tuhan itu maha tahu hanya alasan yang dibuat-buat saja, saudara. Orang Yahudi memang tidak menyebut nama Yahweh. Mereka menggantinya dengan Adonai atau Hashem, sehingga berarti Tuanku. Itu bukan berarti mereka menghapus nama Yahweh dari otak mereka, melainkan karena menghormatinya. Sebab tidak ada Tuhan bernama Tuanku atau Adonai. Kasusnya berbeda dengan di Indonesia, saudara. Orang tidak mau menyebut nama Yahweh bukan karena menghormati, melainkan mungkin karena tidak tahu atau karena menolaknya. Bagaimana dengan saudara? Ada sorganya Allah, ada sorganya Yahweh. Kemana tujuan terakhir saudara? Hanya saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.